sekarang di jurusan matematika di Institut Teknologi 10 November. Nah, aku memiliki minat yang besar di bidang matematika terapan, khususnya di industrial, seperti transportasi dan juga distribusi. Nah, lewat video ini aku akan menjelaskan siapa aku, lalu keunikan aku ini apa aja. Let's take it on. Hai. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang keunikan aku. Hal yang membuatku unik adalah kepribadianku yang sangat ekstrovert dan apa adanya. Jujur ini dari teman-teman juga bilang kalau aku ini orang yang sangat-sangat ekstrovert dan apa adanya. Misal kayak aku bertemu dengan orang baru benar-benar orang baru kenal, aku langsung bisa berbincang dengan mereka dan juga kayak seakan-akan kita dekat gitu. Lalu aku orang yang apa adanya. Aku ini orang yang apa adanya itu ketika semisal ada orang yang salah, nah aku tuh langsung kayak bicara di depan orangnya terus bilang kamu tuh salah, kamu tuh gini gitu. Dan juga aku ini orang yang terkenal sangat terstruktur, alias setiap hari tuh aku harus punya rencana. Jadi rencana yang tiba-tiba mendadak, nah itu bisa membuat rencana aku ini gagal semuanya. Rencana hari itu tuh gagal semuanya. Tapi it's okay, aku bisa menghadapi situasi seperti itu. Next, nilai dan kekuatan aku. Aku percaya pada prinsip hidupku yang untuk selalu menjadi yang terbaik, konsisten, dan menjunjung tinggi etika. Lalu untuk selanjutnya adalah target dan juga kontribusiku di masa depan. Nah, kedepannya ini aku akan fokus pada bidang industrial seperti yang aku katakan tadi, khususnya di dalam masalah transportasi dan juga distribusi. Tujuan jangka panjangku, aku ingin menjadi seorang ahli analis data sebuah perusahaan terkemuka. Namun selain itu, selain ingin menjadi ahli analis data, aku ini juga ingin menjadi dosen. Nah, tapi diriku ini kayak setengahnya ini aku pengen jadi ahli analis data, terus setengahnya ini juga pengen jadi ahli dosen gitu loh. Kedepannya juga aku pengen lanjut S2 sih setelah lulus S1 ini. Gak aja aku bisa melewati dua-duanya itu karena aku terinspirasi dari Pak Tani, ini seorang motivator lah. Beliau kemarin bilang kalau kita punya dua mimpi itu kenapa enggak, kenapa kita nggak wujudin, jadi kita harus wujudin dua-duanya kalau bisa. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuanku itu, aku sudah bergabung dengan organisasi ataupun kepanitiaan. Banget aku menjadi kepala divisi Expo, Semanema Expo atau Anvers 14. Jadi di sini aku sebagai kepala divisi acara itu mimpin kayak buat acara ini gimana, terus strukturnya gimana gitu. Lalu yang kedua, aku menjadi staf divisi acara Submit 2023. Karena aku buat rundown, buat MOU untuk pemateri, terus buat susunan acaranya kayak apa aja, gambaran acaranya gimana gitu. Setelah jadi staf di 2023, aku di 2024 jadi kepala divisi acara. Sama juga aku di sini lebih ke mengontrol anak-anak sih, mengontrol staff-staffku untuk kayak bikin rundown, bikin gambaran acaranya apa aja, terus deskripsi acaranya apa aja biar meriah gitu. Lalu organisasi. Nah, organisasi pertama adalah BIMITS, Bidik Misi ITS. Nah, di sini aku menjadi staf Departemen Sosial Masyarakat. Kayak terjun langsung ke pengabdian masyarakat gitu. Jadi, aku motivasi terbesarku untuk masuk BIMITS ini khususnya di Sosmas, di pengabdian masyarakat itu adalah aku berharap aku udah dibiayai negara. Jadi aku harus membalas budi ke negara dengan cara aku melakukan pengabdian masyarakat. Ya meskipun itu mungkin masih kurang lah ya menurut negara, tapi aku berharap aku bisa kontribusi langsung ke mereka, aku bisa merasakan menjadi mereka juga. Nah, di Sosmas ini aku bisa merasakan apa yang orang-orang di luar sana rasakan. Seperti pas waktu aku megang proker BIMITS Mengajar. Nah, di situ tuh masih banyak anak-anak pinggiran. Aku buat pengajaran gitu setiap hari Sabtu sama Minggu. Nah, di sini aku bikin 4 titik pengajaran. Yang pertama ada di Sekolah Rakyat Kejawen, lalu Sanggar Belajar Kapirel. Ini benar-benar tempatnya ini di sebelah rel, teman-teman. Aku cuma 3 komunitas belajar mengajar Surabaya di daerah Kenjeran. Nah, di situ aku bikin pengajaran matematika dasar, terus permainan tradisional, lalu bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, terus itu pas waktu berbagi nasi. Nah, teman-teman, aku merasa hidupku ini tuh kayak kurang cukup, tapi ternyata di bawahku ini masih banyak banget yang hidupnya lebih di bawah aku gitu.
Ternyata di luar sana itu masih banyak orang yang nggak punya tempat tinggal, terus tempat tinggalnya tuh kayak di tempat sampah, di kolong jembatan, dan juga ada yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Menurutku kayak nyes banget di hati, kayak ternyata hidupku sekarang itu lebih baik daripada mereka. Abis itu di organisasi IMC, nah di sini aku jadi staf ahli di bidang sosial masyarakat. Jadi aku pengabdian lagi. Nah di sini aku benar-benar merasakan apa ya vibes-nya itu ketika aku mengadakan proker IMJ mengajar 2024. Nah di satu titik pengajaran yaitu di panti asuhan. Panti asuhan ini dihuni oleh orang-orang yang difabel atau disabilitas gitu. Jadi di sini aku merasa benar-benar belajar bagaimana bahasa isyarat. Jadi aku malah belajar ke mereka. Aku mengajari mereka kayak hitung-hitungan dasar dan sebagainya gitu. Aku juga gabung di staffnya Social Development atau Sosmasnya Himatika, bikin pengajaran di kampung binaan di Keputi. Nah, aku sebisa mungkin memberi mereka pengajaran agar mereka ini bisa membaca, bisa menghitung juga gitu. Dan itu untuk menunjang karirku, aku bergabung di BIMIT lagi. Jadi periode kedua ini aku menjadi bendahara umum. Nah, aku belajar untuk mengelola keuangan selama satu periode. Jadi gimana caranya aku bisa memaksimalkan dana yang diberi oleh Atmawa untuk dipakai oleh 10 departemen selama 1 tahun kepengurusan. Selain itu, aku juga gabung ke panitiaan Geriki ITS 2024. Jadi aku di sini sebagai mentor anak-anakku ya. Anak-anakku ini banyak dari asal daerah yang macam-macam, terus sifatnya juga macam-macam. Aku bisa menggabungkan mereka menjadi keluarga. Jujur aku ini pengalaman yang sangat berharga sekali di pertengahan tahun 2024. Sebagai penutup, aku mau ngasih sedikit motivasi. Aku percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membuat perubahan. Aku siap mengambil peran dalam menciptakan solusi-solusi berbasis data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan aku harap kalian dapat bertemu dengan aku di masa depan untuk berbagi lebih banyak cerita dan kolaborasi. Yeay!